Lama dari itu, kita belum prepare loading untuk dibongkar, lagi mulai dibongkar. Hujan, Mbak. Hujan deras sampai kita bongkar itu sampai jam 2 malam, padahal acara selesai jam 3 siang. Sore? Iya, sore. Sampai jam 2 malam, Mas? Jam 2 malam. Terus untuk kedua, aku pernah juga ada klien di salah satu daerah yang kata sebutin ya, Mbak ya. Iya. Ada salah satu daerah, klienku itu aku ada acara wedding itu sama sekali nggak dibayar, Mbak. Sama sekali nggak dibayar? Nggak dibayar, Mbak. Bagaimana kabarnya, Mas? Baik, Mbak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya dengan Mas Hermanto, bagaimana sih cerita wedding organizer yang Mas Hermanto pimpin dari awal hingga sampai bisa sukses ini gitu. Kalau Mas Hermanto berkenan, silakan untuk membagikan cerita singkat perjuangan atau perjalanan Mas Hermanto hingga bisa sukses seperti ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Hermanto, saya owner dari Paradise Wedding. Untuk kisah singkatnya saya ceritakan, Paradise Wedding berdiri di tahun 2018. Dulu karena di tahun itu saya itu mau nikah, awalnya saya merintis. Karena kebutuhan di Banjarnegara sendiri dengan bermacam vendor, dengan budget saya yang dulu itu sedikit untuk melangsungkan pernikahan saya, jadi saya inisiatif bareng teman-teman, saya beli beberapa produk untuk kelangsungan di vendor saya sendiri. Awalnya dari situ, Mbak. Di acara pernikahannya sendiri ya? Iya, betul. Jadi berawal dari acara pernikahan sendiri, kemudian langsung jadi usaha ya sampai saat ini. Betul, Jadi udah sampai 2 tahun ya, Mas ya? Iya, 2 tahun ini. Mulai usaha WO ini sebenarnya Mas Hermanto pernah usaha apa atau punya pengalaman pekerjaan di mana, Mas? Boleh sedikit ceritakan, Mas? Ya, aku dulu sebelum membuka WO sendiri, aku punya usaha distro fashion. Di distro sendiri aku punya pengalaman pahit, Mbak. Apa, Mas? Pengalaman pahitnya dulu distro aku pernah kebobolan, Mbak, di Karong. Habis, Mbak. Terus dari situ aku pernah juga ikut temen di showroom mobil, ikut Mas Emang di Kalista Motor. Setelah itu juga aku pernah juga jadi sales mebel furnitur. Kebetulan ownernya adalah saudara sendiri. Nah, dengan berjalannya waktu dan kebutuhan sehari-hari yang meningkat, dengan ekonomi yang dulu memang sulit, untuk berjuang kita dari jatuh untuk berdiri lagi, bangkit lagi dengan sekuat tenaga. Karena dulu memang aku harus gimana caranya untuk bangkit lagi dari usahaku yang tadi itu, yang dari distro. Aku dulu berhutang, Mbak, ke salah satu bank dengan mengikuti program KUR. Dari program KUR sendiri aku kan harus punya angsuran per bulan, harus punya pendapatan sekian untuk hidup sehari-hari sekian, belum untuk kebutuhan sendiri. Waktu itu masih bujangan sih ya. Jadi kebutuhan yang mungkin ekonomi kekeluargaan kan belum begitu banyak. Seperti itu, Mbak. Oh, berarti untuk mencapai kesuksesan membuat WO sebagus ini berarti dulunya juga punya cerita yang pahit ya, Mas? Iya, betul, Mbak. Oh iya, Mbak, sepertinya di sini bising dan panas. Gimana kalau kita pindah di sebelah sana? Iya nih, sepertinya panas sekali di sini. Yuk kita pindah ke sana aja, Mas. Oke, mari. Waduh, maaf nih Mbak Sinta, dari tadi kita udah ngobrol banyak malah belum sempat tawarin minum. Iya, nggak apa-apa, Mas, santai aja. Mau minum apa nih? Es sama kopi? Oke, siap. Ayo, Mbak, diminum yuk. Berarti kafe ini punya Mas Hermanto? Iya, punya aku sendiri, Mbak.
untuk ngisi waktu luang. Kebetulan kan bulan ini bulan surak. Ya. Kalau di Jawa sendiri nggak banyak orang ini, jarang pada hajatan. Buat ngisi waktu luang lumayan buat nambah-nambah, Mbak. Oh iya, berarti selain usaha WO, Mas Hermanto juga mendirikan kafe ini ya? Iya betul, Mbak. Buat daripada kita nggak ngapa-ngapain, kita bulan surah aktif untuk kadang mempersiapkan produksi untuk kadang kan di vendor sendiri ada yang custom, dekorasi dan lainnya, dan di kafe sendiri ya untuk memasukkan juga, Mbak, daripada kita nggak ngapa-ngapain. Iya, kayak gitu. Oh iya Mas, kembali lagi pembahasan kita di awal. Saya sendiri juga masih penasaran, mungkin teman-teman di luar sana juga masih penasaran. Sebenarnya modal apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita menginginkan untuk membangun suatu usaha WO, ataupun ada tips dan trik khusus dari Mas Hermanto sehingga WO-nya bisa sukses seperti sekarang ini? Oh iya, Mbak, sebetulnya mudah saja. Satu, yang penting kita punya modal untuk kemauan. Kedua, kita punya skill dan basic. Untuk ketiga, kita pasti harus punya modal juga. Terusan keempatnya, kita punya komunikasi baik dengan berbagai vendor. Seperti itu. Vendornya berarti Mas Hermanto punya sendiri atau Mas Hermanto mengajarkan kerjasama dengan vendor-vendor yang lain? Ya, kalau aku sendiri awal aku merintis dari dekorasi, terus ke tenda, terus aku bekerja sama juga dengan vendor lain seperti make up, foto, video, sound system, hiburan dan lainnya, Mbak. Berarti awalnya memang tidak semerta-merta mendirikan untuk WO ya, Mas Hermanto mengadakan kerjasama awalnya dari dekorasi dan kemudian mengadakan kerjasama dengan vendor-vendor yang lain, betul, Mbak. Sehingga bisa sedikit demi sedikit bisa menjadi sebuah usaha WO ya. Dan betul, mungkin Mbak. modalnya juga lebih, kita bisa meminimalisir modal ya Mas ya. Iya betul. Dengan adanya seperti itu kita kerjasama dengan beberapa vendor, memang meminimalisir dana. Contoh kita misalkan sesuatu yang memang dikerjakan kita semua, otomatis memang dana itu bengkak. Tapi dengan adanya kita bekerja sama dengan beberapa vendor, satu, kita saling menguntungkan. Antara vendor satu dengan vendor lainnya, kita bisa dikatakan bisa tuker job, bisa saling mengisi, misalkan dari make up atau dari WO butuh dekorasi, pas kebetulan dari teman-teman ada yang nggak bisa, terus kita dapat rezeki juga dari situ, Mbak. Saling support ya Mas. Iya, gitu, Mbak. Berarti ini buat tips dan trik yang Mas Hermanto gunakan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana. Iya betul, Mbak. Siap. Kira-kira kalau misalnya dari modal sendiri, modal mentahnya itu kita harus punya uang berapa sih supaya kita bisa mendirikan usaha WO ini, Mas? Oh iya, kalau aku sendiri dulu aku merintis dulu itu patungan, Mbak. Patungan dengan saudaraku sendiri yang kebetulan jadi barista di kafe ini, namanya Mas Gary. Aku merintis dulu patungan, modal awal itu 20 juta. Berarti Mas Gary 10 juta, aku 10 juta, ada 20 juta. Kita belanjakan untuk kebutuhan dekorasi, untuk background. Nah, dari awal itu aku membentuk dan berdiri berjalan dengan berjalannya waktu. Alhamdulillah, namanya rezeki ya, Mbak. Kita bisa jalan sampai saat ini berkembang. Nah, alhamdulillah juga job. Ini kita kena efek kemarin, Mbak. Saat pandemi COVID-19 kita memang mungkin semua WO ya, semua wedding organizer juga kena efek dampaknya, atau mungkin pekerja lainnya juga kena dampaknya semuanya. Karena di Banjar sendiri pernah ditetapkan PSBB ya, dengan tidak boleh ada hajatan, tidak boleh ada keramaian. Walaupun dari kita sendiri paguyuban wedding di Banjarnegara, kita sudah berupaya untuk pendekatan, untuk sosialisasi, untuk sesuai dengan protokol kesehatan. Iya, betul, sesuai protokol kesehatan kita sudah sampaikan semua, ada tempat cuci tangan, gunakan masker, jaga jarak dan lainnya. Alhamdulillah sampai saat ini di Banjar sendiri aman, masih bisa digelar profesi untuk akad resepsi, ada tenda ataupun di gedung. Intinya selain modal tadi juga kita harus menjalinkan komunikasi dan kejujuran ya satu sama lainnya ya, antar vendornya. Ada hubungan timbal balik dan juga satu sama lainnya diuntungkan ya, Mas. Iya betul, Mbak, di situ, Mbak. Itu kuncinya. Yang penting kita saling support,
jangan menganggap antara WO lain dengan lainnya kita bersaing, tapi kita seharusnya saling bekerja sama agar sebetulnya satu tujuan. Kita di sini cari nafkah, cari rezeki yang halal buat keluarga, buat kita semua. Jadinya kan berkah, Mbak. Iya. Oh ya Mas, mungkin teman-teman di luar sana saya juga masih penasaran. Kira-kira apa sih sebenarnya suka duka ketika kita membuat usaha atau memiliki usaha WO ini? Mungkin dikira orang di luar sana, Mas Hermanto itu buka usaha WO punya uang yang banyak gitu. Ternyata mungkin ada juga dukanya. Nah, boleh dibagikan ke teman-teman di luar sana, siapa tahu mereka harus mempersiapkan juga suka duka selain mental tadi dan modal tadi gitu ya Mas. Jadi kira-kira kalau Mas Hermanto punya suka duka boleh dibagikan Mas. Oke, siap. Ini mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Dukanya dulu aja Mas. Oke, siap. Untuk dukanya nih, aku pernah ada klien di acara, kebetulan acara itu outdoor di ini Purbalingga, di Kualawa. Acara outdoor kebetulan itu bulan pas musim hujan. Pas di acara sendiri sih nggak hujan. Dari klienku sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk mengundang pawang hujan. Tapi namanya alam kan nggak bisa dilawan. Nah, setelah acara berlangsung aman Mbak nih, udah aman. Tapi setelah acara selesai, pengantin pamitan, kita maaf-maafan, misalkan kita ada kekurangan dan lainnya, sudah. Nah, pengantin tuh naik mobil terus jalan. Nggak lama dari itu, kita belum prepare loading untuk dibongkar, lagi mulai dibongkar, hujan Mbak, hujan deras sampai kita bongkar itu sampai jam 2 malam, padahal acara selesai jam 3 siang, sore. Iya, sore. Sampai jam 2 malam, Mas? Jam 2 malam. Kita karena hujannya memang lebat sekali, Mbak. Anginnya sampai itu tenda untuk FIP dari keluarga sampai itu, Pak, rubuh kena angin. Karena saking besarnya hujannya ya, dan mungkin disertai dengan anginnya. Iya, betul. Satu itu. Terus untuk kedua, aku pernah juga ada klien di salah satu daerah yang kata sebutin ya, Mbak ya. Ada salah satu daerah, klienku itu aku ada acara wedding itu sama sekali nggak dibayar Mbak. Sama sekali nggak dibayar? Nggak dibayar Mbak. Nah aku harus seperti itu Mas. Nah aku harus, karena itu dulu awal-awal yang belum punya pengalaman mungkin ya Mbak ya. Di awal-awal aku berdiri merintis wedding itu, aku ada klien, dia booking karena kita saling percaya, udah kenal karena melalui teman dari teman kayak gitu loh. Nah dari situ kayak aku sendiri tidak mewajibkan untuk DP karena saling percaya aja. Tapi ternyata dari situ kita ambil hikmahnya. Aku sekarang harus DP untuk kunci tanggal karena memang kebutuhan dulu kalau nggak salah itu paket masuk di 25 juta. 25 juta. Iya, 25 juta cara di tenda. Nah, sama sekali nggak dibayar itu, Mbak. Nggak dibayar. Satu itu. Terus ada lagi dukanya, hujan lagi, Mbak. Hujan lagi acara besoknya kita malam masuk nih, nungguin hujan itu sampai jam 4 pagi. Kita baru bisa nurunin barang, kita masang, sedangkan acara itu jam 8. Kita singkat ya, kita harus ekstra, tapi gimana lagi, kita pelayanan, konsumen harus puas, seperti apa kita totalitas di situ. Seperti itu Mbak, kurang lebihnya cerita dukanya. Dukanya berarti ada yang harus mau hujan-hujanan, harus mau bersusah payah, mungkin juga usahanya harus ekstra, dan juga ada juga yang nggak dibayar ya Mas ya, pernah juga kasus seperti itu. Untuk sukanya sendiri Mas, bisa disampaikan apa saja ketika punya WO ini gitu? Kalau untuk sukanya sudah pasti ya, kita bisa menjalin silaturahmi, nambah teman, nambah saudara juga, sesama vendor, sesama klien, dan dari klien misalkan dari klien satu kadang jadi nular, dapat job lagi. Karena kita punya puas. Nilai yang baik ya, iya. Punya kepuasan kepada WO kita. Iya gitu betul Mbak. Selain itu Mas? Selain itu ya pasti kita dapat rezeki dari situ. Kira-kira misalnya mungkin bisa diceritakan juga persentase keuntungannya itu
dari awal kan tadi Mas Hermanto sampaikan bahwasanya modalnya itu sudah berawal dari modal 20 juta. Iya, Nah, betul. kira-kira dalam waktu kurang lebih 2 tahun ini kira-kira sudah mencapai berapa? Kalau untuk ngomongin keuntungan, karena kita juga punya kebutuhan ya, Nah. punya kebutuhan untuk upgrade, untuk kebutuhan hari-hari juga. Karena aku juga sekarang udah berkeluarga ya, kalau dikalkulasi ya mungkin sampai nominal ratusan ya mungkin ada. Nah, berarti sekarang asetnya sudah ratusan juta Iya. ya. Pemasukannya mungkin 80 juta ya. Ya, karena kita kan harus upgrade juga dengan background yang baru, dengan dengan ini kayak tenda, misalkan kain baru, terus beli bunga-bunga dan lainnya seperti itu. Berarti di sini kan bisa teman-teman semua lihat dengan jelas bahwasanya ada keuntungan, bukan malah Mas Hermanto mendapatkan nilai yang minus dari usaha ini. Berarti sudah termasuk sukses ya Mas ya. Ya, alhamdulillah. Mbak. Ya. Oke Mas Hermanto, untuk promosinya sendiri Paradise Wedding ini seperti apa sih supaya Paradise Wedding ini lebih terkenal lagi dan pastinya banyak yang order dan memilih WO Paradise Wedding ini Mas? Oke, untuk cara aku sendiri, aku tetap menggunakan sosmed seperti Instagram, terus Facebook, WA dan lainnya. Dan secara langsung juga kita di backstage, kita kadang kenal dengan orang-orang baru, dari kerjasama baru dengan make up, foto, video, hiburan dan lainnya. Kita dari situ kadang menjalin silaturahmi, kita berkomunikasi, kita jadi kenal dan berbagi job juga. Dan dari situ kadang juga ada lagi Mbak seperti ini, dari klien yang puas akhirnya mempromosikan atau ditanya dari temen ataupun keluarga dan akhirnya booking kita lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman di luaran sana yang ingin kepo-kepo tentang Paradise Wedding itu bisa dicek di mana Mas, IG-nya apa Mas? Oke, bisa dicek di Instagram di bawah ini, Paradise Wedding Decoration, atau hubungi WA 081 228 958 644. Ya, Ditunggu jobnya ya. Mungkin itu saja ya bincang-bincang saya dengan owner Paradise Wedding, dan semoga teman-teman di luaran sana yang punya niatan ataupun pengen banget usaha WO dan mungkin cerita tadi singkat dari Mas Hermanto tadi bisa menginspirasi atau menambah gairah semangat teman-teman untuk menggali atau juga merintis usaha WO yang teman-teman inginkan atau teman-teman dambakan. Dan juga buat teman-teman yang mau nikah ataupun punya konsepan pernikahan yang berbeda dengan yang lainnya, silahkan bisa hubungi Mas Hermanto karena Mas Hermanto itu ahlinya dalam menyusun konsep pernikahan. Bye bye.